Kalau kamu sedang persiapan IELTS, mungkin kamu akan sering dengar advice seperti ini. Kerjain soal setiap hari, kerjain Cambridge sebanyak mungkin, biasain semua tipe soal, dan jujur aku dulu juga melakukan hal yang sama. Aku pikir semakin aku mengerjakan soal, semakin tinggi nilai yang aku dapat. Tapi setelah ikut real test, ada yang terasa janggal, dan aku mulai meragukan advice tersebut. Jadi sedikit cerita, waktu itu aku memang sangat serius untuk persiapan IELTS. Bahkan aku sempat ikut kursus online, kemudian dilanjut kursus offline intensif selama 6 bulan. Setiap hari rajin belajar, datang ke kelas, rutin latihan soal, bahkan banyak tenaga, biaya, serta waktu yang aku keluarkan. Dan waktu itu terasa IELTS ini seperti menentukan banyak hal sehingga aku tidak setengah-setengah dalam persiapannya. Targetku waktu itu cukup sederhana, yaitu untuk dapat overall band 7. Tapi setelah ikut real test, ternyata hasilnya tidak sesuai harapanku. Aku mendapatkan overall band 6,5. Memang 6,5 ini bukan nilai yang jelek, tapi karena waktu itu targetku 7 dan aku sudah spend waktu dan biaya sebanyak itu, maka aku mulai mempertanyakan lagi bagaimana cara aku belajar itu. Apakah aku kurang disiplin atau ada sesuatu yang salah dari proses belajarku itu? Nah, dari situlah aku mulai coba untuk evaluasi dan mencoba melihat sekelilingku kepada teman-temanku. Dan aku menemukan fakta yang cukup unik dan menarik bahwa ada orang yang jauh lebih sedikit latihan soal, tapi skornya bisa lebih baik daripadaku. Dan juga ada yang belajarnya lebih santai, tapi listeningnya lebih kuat. Ada juga yang tidak terlalu sibuk untuk menghafal vocab akademis, tapi dia speakingnya jauh lebih lancar dan jauh lebih natural. Dan semakin aku perhatikan, semakin aku penasaran kalau latihan soal itu menjadi faktor utama untuk meningkatkan skor IELTS, harusnya yang paling banyak latihan soal itulah yang mendapatkan skor IELTS tinggi. Tapi kenyataannya tidak demikian. Jadi apa sebenarnya yang berbeda? Jadi aku teringat sebuah analogi sederhana. Bayangkan kamu sedang program diet atau ingin menurunkan berat badan, terus kamu tiap hari naik timbangan, kemudian kamu catat progresnya. Apakah itu otomatis akan membuat berat badanmu langsung turun tanpa diiringi oleh kegiatan lain? Jelas tentu saja jawabannya tidak. Karena progres itu atau proses menurunkan berat badan itu terjadi jika kamu beraktivitas seperti datang ke gym, olahraga, menjaga pola makan, kebiasaan sehari-hari. Itulah aktivitas-aktivitas yang berkontribusi untuk menurunkan berat badan. Nah, hal itu menurutku terasa mirip dengan IELTS karena setelah aku refleksi, ternyata IELTS itu mirip dengan timbangan itu. Jadi fungsinya hanya untuk sebagai alat ukur, bukan untuk mengimprove kemampuan bahasa kita. Latihan soal memang berguna, tapi itu hanya sebatas untuk mengetahui di mana kekurangan kemampuan bahasa kita. Jadi memang ada perbedaan fungsi antara mengukur kemampuan bahasa dan mengimprove kemampuan bahasa. Dan disinilah menurutku banyak orang yang terjebak, termasuk juga aku. Aku terlalu sibuk pada persiapan tes IELTS sehingga aku lupa untuk meningkatkan kemampuan bahasaku. Ya, kita memang belajar IELTS, tapi kita belum tentu belajar bahasa Inggris saat persiapan IELTS itu. Dan yang menarik adalah selama proses itu, selama persiapan IELTS, aku merasa sangat produktif. Tiap hari datang ke kelas, ngerjain soal, membuat catatan, review jawaban, nonton tips and tricks IELTS. Semua itu memang ada manfaatnya, tapi dari aktivitas tersebut, lebih banyak manfaatnya kepada persiapan IELTS daripada membangun kemampuan bahasa kita. Dan hal itu sangat terasa saat real test. Saat listening, tidak bisa di-pause dan tidak bisa berpikir terlalu lama. Saat reading, kamu tidak akan bisa untuk menerjemahkan semua katanya. Saat writing dan speaking, kamu tidak akan sempat untuk memikirkan template yang sudah kamu persiapkan sebelumnya. Sebenarnya yang bekerja itu bukan hanya apa yang kita tahu, tapi yang bekerja adalah kemampuan yang sudah terbiasa kita gunakan sebelumnya. Karena pada akhirnya bahasa itu adalah sebuah keterampilan, dan keterampilan itu terbentuk dari pengulangan, repetisi yang panjang dan digunakan secara terus-menerus, bukan dari apa yang kita pelajari dalam semalam atau seminggu.
Jadi kalau kamu lagi persiapan IELTS, coba lihat lagi cara belajarmu sekarang. Berapa banyak waktukah yang kamu spend untuk latihan soal? Dan berapa banyak waktukah yang kamu habiskan untuk benar-benar mendengar, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Inggris? Dan kalau skormu masih terasa stuck dan tidak improve, coba lagi dievaluasi. Mungkin bukan kamu kurang rajin, tapi mungkin cara belajarmu yang perlu dievaluasi. Dan kalau kamu lagi baru mau persiapan IELTS dan sebelum kamu membuka buku Cambridge pertamamu, pertanyaan yang harus kamu tanyakan ke dirimu sendiri adalah bukan seri mana yang harus aku pelajari pertama, tapi seberapa seringkah bahasa Inggris itu masuk dalam keseharianmu. Lalu pertanyaannya sekarang, kalau latihan soal tidak bisa dijadikan sebagai fondasi utama, terus apa yang bisa untuk mengimprove kemampuan bahasa kita? Lalu skill apa yang lebih dahulu untuk dikembangkan? Dan bagaimana caranya untuk latihan hal tersebut secara gratis tentunya? Nah, di video selanjutnya aku akan coba menjelaskan berbagai metode yang aku pakai untuk mengimprove kemampuan bahasaku. See you in the next video.